Oke guys dan teman-teman, saya share tutorial digital painting timelapse. Kali ini studi foto referensinya diambil dari akun TikTok ADLJKT48. Awalnya adjustment dulu, jadi ada beberapa modifikasi warna yang coba saya buat. Setelah itu menyiapkan warna-warna yang cukup banyak nanti digunakan. Saya mencoba untuk tidak terlalu sama persis dengan fotonya, lalu sketsa dibuat di bidang yang agak abu-abu agar tidak terlalu silau kalau warnanya sangat putih. Ini ada beberapa distorsi yang bisa di adjust dengan transform. Sketsanya ini sebenarnya nggak warna hitam banget sih. Kemudian saya coba buat lingkungannya dulu dan kemudian bagian shading-shadingnya. Ini salah satu cara yang kadang-kadang saya lakukan ya, tapi tidak selalu sih. Beberapa kali saya setelah membuat sketsa, saya berikan warna dasarnya dulu. Tetapi kali ini saya ingin coba agar warnanya itu shadingnya nanti nggak terlalu halus sekali ya, supaya masih ada teksturnya. Jadi warnanya sejak awal saya coba buat bekas-bekas garis berasnya itu masih terlihat. Ini masih menggunakan beras yang agak besar dan ada beberapa garis-garis arsiran yang saya tadinya harapkan masih terlihat ya, supaya hasil ilustrasi ini nggak seperti foto banget gitu. Jadi ada beberapa detail-detail yang sengaja mungkin tidak diambil dari foto. Untuk tahap-tahap ini kadang-kadang saya bermain dengan opacity 20%, 30% dan seterusnya. Agak jarang saya menggunakan yang di atas 50% untuk di tahap-tahap pemberian warna awal. Saya seperti biasa saya cukup sering flip ya untuk koreksi. Sebisa mungkin kalau ada beberapa yang tidak sesuai, cepat bisa ketahuan supaya memperbaikinya lebih efektif. Ini saya print screen warnanya dari pick ya, supaya ketika saya membutuhkan warna-warna lain yang ternyata tidak memadai tadi saya buat color palette, saya bisa langsung ambil dari spektrum warna di sini. Tentu dengan opacity yang rendah, kadang-kadang di bawah 10%, untuk memberikan nuansa-nuansa tertentu. Misalnya di pipi agak sedikit kemerahan, saya ambil warna merah dan saya brush dengan sangat tipis. Di sini mulai agak dipertegas. Warna yang benar-benar hitam masih agak saya hindari ya. Kemudian ada adjustment karena ketika saturasi ternyata dirasakan terlalu tinggi atau kurang tinggi dan itu menyeluruh, akan lebih cepat dengan adjust. Bisa dengan hue saturation atau dengan level. Ini dilanjutkan juga masih mencoba mencari kira-kira bagian mana yang akan dimodifikasi sehingga tidak menghasilkan karya yang seperti foto. Beberapa brush arsiran-arsiran itu awalnya dicoba untuk dibuat di sekitar rambut ya. Awalnya rambut itu ingin atau mencoba mengikuti warna latar yang agak keabu-abuan, jadi fokus warna saturasi tingginya sekitar wajah dan kontrasnya juga lebih kontras di sekitar wajah ketimbang di bagian rambut. Tapi kayaknya setelah proses berlanjut, rambutnya ternyata agak berubah juga sih hasilnya. Di sini mulai ada beberapa warna-warna lain ya, ada kekuningan, kehijauan, kemerahan dan seterusnya. Coba saya buat, mungkin ada inspirasi dari impresionis juga ya. Jadi tidak satu warna
untuk setiap bagian dari rendering seperti ini. Ya, ini masih proses lanjutan dan juga memperbaiki beberapa kekurangan dari proporsi dan anatomi, mulai masuk ke gradasi-gradasi yang lebih perbagian ya, gradasi-gradasi tipis, perbedaan-perbedaan gelap terang dan perbedaan hue yang tipis itu mulai bisa dilakukan setelah sampai di tahap yang seperti ini. Kalau tadi masih awal-awal, kita melihat gelap terang yang secara overall dulu. Ya, ini masih lanjutan, jadi perbatasan antara bagian gelap dan bagian yang lebih terang itu saya coba masukkan ada beberapa warna kehijauan di sana, ada beberapa warna yang agak ke oranye gitu ya. Ini ada unsur eksperimen juga, jadi tidak selalu saya melakukan hal seperti ini, tetapi dengan mencoba seperti ini saya berharap sih ada beberapa hal yang di karya-karya atau proyek yang berikutnya itu bisa menjadi bahan pertimbangan. Nah, ini berasnya tetap masih tidak terlalu opak ya, jadi ada mungkin mirip-mirip cat air yang disapukan dengan tipis gitu, jadi bagian bawahnya masih terlihat tapi terpengaruh oleh lapisan layer di atas yang lumayan transparan. Oke, ini lanjutan detail saja. Beberapa kali bagian iris ini saya sesuaikan lagi ya, kayak yang tadi awal-awal masih terlalu besar. Keuntungan digital painting ya karena tidak perlu menunggu kering, tidak perlu menggambar keseluruhan, kita bisa geser, kita bisa rotate, kita bisa transform dan seterusnya. Nah, ini mulai masuk ke detail-detail untuk bagaimana agar bibir itu kelihatan berdimensi juga. Oke, jadi keseluruhan sih kira-kira itu yang saya lakukan. Nanti kalau teman-teman punya pengalaman yang lain bisa kita saling sharing juga, diskusi juga, apakah tahapan-tahapan ini cukup efektif atau ada beberapa yang sebenarnya bisa di skip, atau ada tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan tetapi malah ke skip, seperti itu ya. Ya, ini mulai finishing sih sebenarnya, finishing dan mencoba menentukan lagi bagaimana karya ini nanti harus diselesaikan, seberapa detail atau seberapa halus atau seberapa ekspresifkah garis-garis yang nanti akan dianggap sebagai, atau garis-garis yang nanti akan tampil sebagai karya di hasil akhirnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini ada beberapa warna hijau yang masih kelihatan cukup kuat gitu ya, itu ada pertimbangan untuk saya coba biarkan saja ada beberapa warna hijau seperti itu. Ada warna-warna lain yang sebenarnya tidak ada dalam realitas gitu ya, karena ini kan ilustrasi, ada kebebasan kita untuk mengekspresikan. Jadi antara kita mengambil inspirasi dari realita, foto, video, atau melihat langsung, dan kita juga memberikan gagasan-gagasan kita sendiri dalam mengolah warnanya, dalam menggoreskan, membuat goresannya, dalam komposisinya, dan seterusnya. Ini kuas-kuasnya sudah mulai lebih kecil lagi ya. Kalau saya biasanya menggunakan kuas yang agak bertekstur untuk menghindari karya atau hasil yang terlalu blur. Ini hasil akhirnya untuk sampai saat ini. Begitu, terima kasih teman-teman sudah melihat video kali ini. Untuk berikutnya, jika ada tanggapan atau ada kritik, saran, dan request, teman-teman bisa berikan di komentar. Terima kasih.
Sampai bertemu di video yang berikutnya.